Dan jujur kita semua ingin jadi orang dicintai. Karena kadangkala mencintai itu menyakitkan. Apalagi bertepuk sebelah, kan sebelah jari, yang bertepuk sebelah tangan. Maka kita semua ingin dicintai. Bagaimana agar kita dicintai oleh manusia? Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Ta'ala? Apa konsep utama agar cinta bisa tumbuh di dalam hati? Ada dua konsep yang akan saya utarakan agar cinta tumbuh subur kepada Allah dan cinta tumbuh subur kepada Rasulullah. Yang pertama adalah zuhudlah kamu di dunia. Konsep pertama adalah zuhudlah kamu di dunia. Hal ini saya sarikan, saya kutip dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah suatu hari ditemui oleh para sahabatnya. Ja'a rajulun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya laki-laki ini kepada Rasulullah, maka laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, faqala rajulun, maka bertanya kepada Rasulullah laki-laki ini. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Idza amiltahu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Kalau aku mengerjakan amalan ini, aku akan dicintai oleh Allah dan aku akan dicintai oleh manusia. Jadi laki-laki ini menanyakan konsep bagaimana agar dicintai oleh Allah dan bagaimana agar dicintai oleh manusia. Dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku satu amalan ya Rasulullah. Yang amalan ini idza amiltahu, apabila aku mengerjakan amalan ini, maka ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku. Ahabbani nas, dan manusia akan mencintaiku. Amalan apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah agar dicintai manusia dan agar dicintai oleh Allah? Dan jujur kita semua ingin jadi orang dicintai. Karena kadangkala mencintai itu menyakitkan. Apalagi bertepuk sebelah, kan sebelah jari, yang bertepuk sebelah tangan. Maka kita semua ingin dicintai. Bagaimana agar kita dicintai oleh manusia? Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka Allah berfirman, maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah, maka menjawablah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, zuhda yakun nyepuh kaduk operasi barang hanjir ya nah. Kan social distancing kan. Pakat mangkan aju. Jadi pun kali Rasulullah, zuhudlah kamu, izhad fid dunya yuhibbukallah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Izhad bima indan nas yuhibbukan nas. Kalau kamu ingin dicintai Allah, maka zuhudlah kepada dunia. Kalau kamu ingin dicintai oleh manusia, zuhudlah dengan apa yang ada pada manusia. Tahu arti zuhud? Zuhud bukannya nggak punya kekayaan, bukannya nggak punya mobil, bukannya nggak punya kereta, bukannya nggak punya sandal, bukan itu zuhud. Laisa zuhdu an la tamlika syai'a. Bukanlah zuhud kamu tidak memiliki apapun. Lakinna zuhdu an la yamlikaka syai'u. Tetapi yang namanya zuhud adalah kamu tidak pernah dimiliki oleh apapun. Kita boleh punya banyak harta, tapi hati kita jangan terikat dengan harta. Kita boleh punya kekasih hati, tapi hati kita jangan terikat dengan kekasih hati. Kita boleh punya banyak peternakan, pertanian, dan lain sebagainya, tapi hati kita jangan terikat dengan perkara tersebut. Itulah yang dinamakan dengan zuhud. Kita boleh punya banyak harta, tapi hati kita tidak terikat dengan harta. Hal inilah yang ditanyakan oleh salah satu murid Imam Hasan Basri kepada Imam Hasan Basri saat Imam Hasan Basri mengajar dan berbicara tentang zuhud. Ada muridnya yang tunjuk tangan. Wahai Imam, engkau gampang-gampang saja berbicara zuhud pada dunia, zuhud dengan manusia. Tapi kamu sendiri punya bangunan rumah yang mewah, punya kendaraan yang mewah. Kamu sendiri bajunya mewah. Tapi kamu berbicara zuhud tentang dunia. Kamu berbicara tentang zuhud tentang manusia. Bagaimana ini? Maka laki-laki ini saat pulang pengajian diajak oleh siapa tadi? Hasan Basri. Diajak oleh Hasan Basri, wahai pemuda, saya hari ini
ingin musafir ke suatu tempat. Apakah kamu ingin berencana berangkat? Maka pemudanya menyelam bahasa Aceh menolak. Omah bekle wahai Mamasan Basri bahlo rumah le 60 itik-itik le. Bahlo rumah le mana nak bimpen. Bahlo rumah le bahlo ikat kameng-kameng le. Artinya orang ini walau hanya kekayaannya hanya bebek, walau kekayaannya hanya ayam, tapi karena hatinya terikat dengan harta, ini bukan zuhud. Jadi kita tidak boleh terikat dengan harta. Jangan sampai kehilangan harta membuat kita frustasi, membuat kita putus asa daripada rahmat Allah. Dan orang yang putus asa daripada rahmat Allah hukumnya dosa besar. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi cara utama agar kita dicintai oleh Allah adalah zuhud di dunia. Cara kedua agar kita dicintai oleh manusia, cara utama yang agar dicintai oleh manusia adalah zuhud dengan apa yang ada pada manusia. Karena menyahana dapat zuhud rod dengan pu yang na bau deung tengok bagai bubungeh legau. Pupu yang na bagau laki bacut dah bacut. Menyesurah kamu dia hadis hotel truk kiriman awai tengok depu. Hai rona kiriman bai. Cok le juga. Po bilik le teh kalau bacut. Nyan hana zuhud bima indan nas, tidak zuhud dengan apa yang ada pada manusia. Ayah hana galak lego. Cara galak lego angku zuhud, watena makanan alah bai baju lego boleh. Zageng baju le nampu. Jadi dahulukan orang lain maka kita akan dicintai. Dahulukan orang lain pada apa yang ada pada orang lain, itu akan dicintai. Tapi kalau kita rebutan dengan orang lain, nyan bek na yang baju tinggal gelung tu, menan, maka lu tidak akan dicintai oleh mereka. Kajalah. Han berarti cinta yang mesti han lebih baju nom zero. Pe lah motor hondum. Yang tenteh lun tidak akan dicinta. Kalau ingin dicintai manusia, zuhudlah dengan apa yang ada pada manusia. Kalau ingin dicintai oleh Allah, zuhudlah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah Ta'ala kecukupan lagi rupa. Alhamdulillah, saya tidak berkekurangan kasih. Mantang dia tak kalah sampai orangnya, mantang dia pegahba, mantang dia dengarnya kan nikmat luar biasa dari Allah. Syukuri itu dulu, jangan minta yang lain yang belum tentu mampu kita syukuri. Itu konsep utama agar kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Apa konsepnya? Zuhudlah kamu dengan apa yang ada pada manusia dan zuhudlah kamu dengan apa yang ada di dunia agar dicintai oleh Allah dan agar dicintai oleh manusia. Konsep kedua, balik apa konsep nak kelma? Anak saya ingat lah. Dua lah, anak saya ingat 4 0. Lain pusing banjir leh, lagi lumayan mak tamai. Jadi balik apa konsep? Dua. Konsep kedua agar kita dicintai oleh Allah adalah bersegera taubat saat kita punya salah. Apa konsep kedua? Taubat. Kalau punya salah langsung taubat. Karena hukum taubat itu wajib faur. Kalau dalam bahasa Arabnya faur. Faur itu tahu, segera. Jadi tidak boleh menerlambatkan taubat. Menerlambatkan taubat dosa lagi. Misalnya kita enggak salat zuhur, itu wajib qadha salat zuhur secara segera. Menerlambatkan salat zuhur, ini hukumnya dosa lagi. Menerlambatkan taubat qadha, ini hukumnya dosa lagi. Orang berdosa kira-kira dicintai enggak oleh Allah? Tidak, tapi orang yang mau bertaubat, man taba min dzambih kama la dzambalah. Siapa yang bertaubat daripada dosa maka seolah ia tak pernah berdosa. Orang yang tidak pernah berdosa akan dicintai oleh Allah. Untuk merebut cinta Allah, kita harus bertaubat dari setiap dosa yang kita lakukan.